Pemirsa, proses evakuasi sejumlah santri yang terhimpit runtuhan pondok pesantren Al-Kozini masih terus berlanjut. Video dramatis petugas penyelamat viral di media sosial. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Dalam video yang direkam oleh salah seorang petugas penyelamat, dua orang santri yang masih terjepit di antara runtuhan bangunan bernama Yusuf dan Haikal. Oke, tahan ya Yusuf ya. Haikal. Petugas yang mencoba mendekat ke arah korban berusaha membangun komunikasi untuk menjaga agar korban terus tersadar. Sesekali petugas penyelamat mengajak Yusuf dan Haikal untuk bersalawat bersama. Kita usaha ya secepatnya ya. Bantu. Tak berselang lama, upaya penyelamatan santri atas nama Yusuf berhasil dilakukan. Yusuf berhasil keluar dari dalam reruntuhan bangunan musola pondok pesantren Al-Kozini dalam kondisi lemah. Yusuf merangkak keluar dibantu oleh petugas penyelamat. Sementara itu Haikal, salah seorang santri yang juga terjepit reruntuhan dengan lokasi yang tak jauh dari Yusuf, juga berhasil dievakuasi tim penyelamat. Haikal dikeluarkan dari dalam reruntuhan dalam kondisi sadar dan langsung mendapat bantuan pernapasan. Basarnas deteksi 15 titik korban di bawah reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari 15 titik korban, 8 diantaranya berstatus hitam atau tidak ada tanda kehidupan. 7 lainnya berstatus merah yang artinya masih bisa berkomunikasi. Tim penyelamat juga telah salurkan makanan dan minuman melalui celah kecil. Saat ini prioritas tim penyelamat adalah mengevakuasi korban yang masih hidup. Sementara korban tewas yang telah dievakuasi berjumlah 5 orang. 2 diantaranya belum teridentifikasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Anyus melaporkan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Jawa Barat berupaya mengevakuasi sebuah minibus dengan menggunakan mobil derek. Mobil ini terperosok ke sungai karena pengemudinya tidak menguasai medan jalan yang sedang terendam banjir. Saat itu mobil yang digunakan sebagai taksi online baru saja menurunkan penumpang. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam dengan menerjunkan 11 petugas dinas kebakaran, yakni 6 petugas dari UPT Cimanggis dan 5 petugas dari UPT Pos Merdeka. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Tulungagung, Jawa Timur Rabu sore. Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga rusak serta pohon tumbang di beberapa titik. Berdasarkan data sementara yang masuk, diperkirakan lebih dari 50 rumah warga mengalami kerusakan. Kerusakan rumah paling banyak terjadi di wilayah desa Doro Ampel hingga salah satu tembok rumah warga ambruk diterjang angin kencang. Beruntung kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Tim Harimau Campo Polres Sijunjung, Sumatera Barat meringkus seorang pria berinisial ES 27 tahun di sebuah rumah. Ia terpaksa berurusan dengan polisi usai diketahui melecehkan seorang anak perempuan di bawah umur berusia 14 tahun. Selanjutnya pelaku digelandang ke Mapolres Sijunjung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, niat awal pelaku mencuri di rumah korban. Namun saat memasuki kamar, pelaku justru tergiur melihat korban yang tengah tertidur dan niat mencuri berubah menjadi aksi pelecehan. Pelaku merupakan tetangga korban, sempat buron selama 2 bulan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena melecehkan anak tetangganya. Ironisnya, pelaku sudah beraksi selama 12 tahun dengan banyak korban yang semuanya direkam. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan meringkus HW, seorang pria berusia 39 tahun atas kasus pelecehan anak di bawah umur. Korban diketahui berusia 12 tahun berinisial SQ yang merupakan tetangga dari pelaku sendiri di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Pelaku merupakan konsultan hukum, telah menjalankan aksi bejatnya selama 12 tahun. Korban terakhir merupakan anak di bawah umur yang sebelum beraksi diiming-imingi akan diberikan ponsel. Ironisnya, aksi bejatnya direkam sebagai koleksi pribadi. Di sekitar lokasi bahwa yang bersangkutan bukan hanya satu kali berhubungan dengan anak yang di bawah umur, tapi bukan baru satu kali, tetapi sudah sering. Dari ini yang perlu pendalaman dari penyidik. Polisi mengimbau kepada korban-korban lain agar tidak takut melaporkan kejadian. Selanjutnya pelaku akan dijerat hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batia News melaporkan. Pemirsa, ditinggal sebentar mengantar barang, mobil box raib dicuri. Pelaku beraksi hanya dalam waktu 2 menit. Dalam rekaman CCTV, aksi pencurian sebuah mobil box yang terparkir di depan rumah Jalan Petojo Selatan 10, Gambir, Jakarta Pusat. Tiba dengan berboncengan 2 sepeda motor, 4 pelaku mengawasi situasi sekitar sebelum beraksi. Satu pelaku turun dari sepeda motor dan langsung membobol pintu mobil sebelah kiri yang diikuti pelaku lainnya masuk dari sisi kanan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, para pelaku berhasil membawa kabur mobil box. Aksi pencurian mobil ini saat baru saja diparkir pemiliknya di depan rumah. Istirahat bentar, habis itu jam 6 kita mau bawa mobil ke tempat lain lagi. Tahu-tahu bahwa mobilnya udah nggak kelihatan, udah hilang, dibawa kabur. Posisi mobil itu dikunci atau? Dikunci. Artinya pelaku ini ngejebol kunci, Pak? Iya, dengan orang pelaku. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian hingga 130 juta rupiah. Korban telah melaporkan kasusnya ke kantor polisi dengan rekaman CCTV. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, motif penganiayaan pemilik agen gas LPG yang di Kebonjeruk, Jakarta Barat ternyata karena masalah utang piutang. Sementara itu, 2 pemuda yang menyerang warga di Bandung mengaku kesal dengan aksi balap liar. Pemilik agen gas LPG 3 kg yang menjadi korban penusukan di Jalan Raya Patra, Duri Kepah, Kebonjeruk, Jakarta Barat, tewas dalam perawatan di rumah sakit. Korban yang berusia 65 tahun sempat mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Pelni akibat luka senjata tajam di bagian punggungnya. Barang milik pelaku sebuah tangki yang dijual korban untuk melunasi utang, namun tidak terima barangnya dijual. Pelaku membeli senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban di sebuah pasar tak jauh dari lokasi kejadian. Menjual barangnya karena kesal utang-utang itu sampai sekarang tuh belum dibayar. Terus ada barang milik pelaku, jadi dia bilang ya udah ini saya anggap untuk membayar utang-utangmu seperti itu. Nah, pelaku ini kemudian masih kesal seperti itu. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan aksi penganiayaan terhadap seorang pemilik agen gas LPG 3 kg oleh pemilik kios tempat usaha korban. Peristiwa ini terjadi saat korban dan pelaku yang masih bersaudara ini sempat terlibat cekcok mulut yang berujung pelaku menganiaya senjata tajam hingga berkelahi. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur usai melakukan penusukan terhadap korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.